Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus. Sudah 5 minggu kita beribadah di rumah-rumah tangga kita masing-masing di masa sulit pandemi COVID-19 ini. Pasti kita semua rindu ingin beribadah kepada Tuhan di gedung gereja. Namun harapan itu sampai dengan hari ini belum bisa kita penuhi. Tapi pertanyaan mendasar bagi Bapak, Ibu, dan saya adalah, kapan COVID-19 ini akan berakhir? Ada yang memprediksi mungkin di bulan Juni. Ada pula yang memprediksi di bulan Agustus. Bahkan mungkin ada yang memprediksi akhir tahun 2020 baru kondisi ini bisa berakhir. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, bagi kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, soal kapan waktu ini akan berakhir itu tidak menjadi penting. Tetapi iman dan percaya kita kepada Yesus yang bangkit, bahwa semua yang kita lalui ini kita akan bisa melaluinya bersama dengan Yesus yang hidup itu. Asalkan kita percaya dengan sungguh, Yesus akan pelihara dan menuntun kita melewati masa-masa sulit ini. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Tuhan kita, Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku menetapkan Yohanes 20 ayat 24 hingga 29 sebagai sumber firman Tuhan. Dengan tema pemberitaannya ialah iman, kebangkitan, menguatkan pengakuan. Perikop dan tema ini memberi ketegasan bagi kita selaku orang yang percaya bahwa Yesus yang bangkit itu adalah Tuhan yang memberi hidup dan sanggup memberi jaminan hidup kekal, asalkan iman dan percaya kita tidak akan tergoyahkan demi dan dalam tantangan apapun. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kisah Yesus menampakkan diri kepada Thomas seperti yang digambarkan dalam perikop kita di saat ini, sesungguhnya memberikan beberapa pikiran pokok bagi Bapak, Ibu, dan saya. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa penampakan Yesus ini untuk menguatkan iman dan percaya para murid bahwa Tuhan Yesus memang betul mati, tetapi kemudian ia bangkit. Karena itu, para murid tidak boleh ragu-ragu terhadap berita kebangkitan ini. Walaupun dalam kenyataan Thomas mengalami sedikit keraguan. Yang kedua, saudara-saudara kekasih, Thomas belum mengalami sendiri Yesus yang bangkit itu, maka ia menolak percaya pada berita kebangkitan Kristus. Ayat 24 hingga 25. Ini karakter daripada Thomas. Tetapi karakteristik ini juga menjadi karakteristik orang percaya, bahwa kadang-kadang kita ingin melihat sendiri, mengalami sendiri, baru kemudian kita menjadi percaya. Tetapi baiklah Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, belajar dari Thomas, sesungguhnya iman kita akan menentukan percaya akan berita kebangkitan itu. Yang ketiga, saudara-saudara, ketika Yesus menampakkan diri kepada Thomas dan kemudian ia meminta Thomas membuktikannya sendiri, baru di situ firman Tuhan mengatakan Thomas menjadi percaya. Ayat 27 hingga 28 bagian perikop tadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, dalam dunia peradilan pembuktian itu menjadi sangat penting. Dan ini yang Thomas melakukannya. Yang keempat, saudara-saudara kekasih, pengalaman iman dengan Kristus dan pengakuan kepada Kristus yang bangkit tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi harus dimulai dengan iman lewat pemberitaan firman dan dalam pekerjaan Roh Kudus. Ayat 29b bacaan kita tadi memberikan ketegasan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pesan firman Tuhan dari bagian pokok pemberitaan hari ini adalah, yang pertama, iman kepada Yesus yang bangkit harus membuat orang-orang percaya tabah, harus membuat orang-orang percaya kuat, harus membuat orang-orang percaya bertahan di tengah kondisi sulit apapun, dengan keyakinan Tuhan Yesus akan memulihkan bumi ini. Tuhan Yesus akan memulihkan seluruh hidup kita, asalkan kita terus percaya dan berserah kepadanya. Yang kedua, saudara-saudara, pengakuan dan pengalaman iman bersama Yesus sepanjang hari-hari hidup yang Bapak, Ibu, dan saya jalani
harus membuat Bapak Ibu dan saya semakin percaya bahwa kita semakin kokoh dan terus berpengharapan hanya kepada Yesus yang bangkit itu. Sebab kuasa kebangkitannya bisa mengalahkan maut, apalagi tantangan-tantangan hidup yang sementara kita hadapi sekarang ini. Yang ketiga, saudara-saudara, kita bukan saksi mata dari peristiwa kebangkitan Yesus, tetapi kita percaya dan meyakininya dari membaca Alkitab lewat tuntunan kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan hari ini mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun ia percaya. Jadi Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang percaya yang mengalami kebahagiaan. Kenapa kita berbahagia? Karena kita percaya tanpa melihat. Jadilah orang-orang percaya yang percaya sungguh dalam hidup ini, bahwa Yesus yang bangkit, Dia akan berjalan bersama dengan kita, memegang tangan kita, dan kemudian akan menuntun hari-hari hidup kita. Sebab orang-orang yang beriman akan tidak mudah jatuh, tergeletak menghadapi tantangan hidup ini. Orang-orang yang beriman dengan teguh akan jatuh tapi terus berdiri, akan kuat dan pasti bisa melewati tantangan seberat apapun. Tuhan Yesus tolong Bapak Ibu dan saya dalam menjalani hari-hari hidup di masa sulit ini, supaya kita semua kuat, selamat, dan keluar dari kemelut ini. Tuhan memberkati kita. Amin.